Bahkan, hasil uang yang ia tilep dari apotek tersebut mampu ia belikan mobil, iPhone, bahkan sampai tanah. Gila, udah berapa lama ya dia nilep sampai bisa beli semua itu? Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini sedang viral kabar seorang karyawan apotek menggelapkan uang Rp500.000 per hari hingga bisa membeli iPhone, mobil, bahkan tanah. Melalui salah satu unggahan di akun media sosial, tampak seorang wanita parubaya diduga pemilik apotek sedang menggeledah tas pelaku. Terlihat sang pelaku hanya bisa terdiam ketika dipergoki oleh pemilik apoteknya. Pemilik apotek itu pun memarahi pelaku dengan wajahnya yang merah dan masih menggeledah tas karyawannya itu. Dalam unggahan tersebut dilampirkan juga beberapa bukti, mulai dari uang curiannya dengan jumlah yang banyak, bukti pembelian ponsel dengan merek iPhone, hingga tanah dan mobil. Dilampirkan pula potret sang karyawan ketika berhasil membeli 1 unit mobil dengan merek Toyota. Si pelaku juga tampak berfoto di depan mobil barunya itu. Tidak hanya itu saja, ditemukan juga sebuah bukti secari kertas. Dalam kertas itu berisi catatan tulisan si pelaku mengenai target yang ia ambil setiap harinya di toko. Dia pernah periksa kok, kita kok kurang kejeli makau. Masalah nih, matakul itu nolai, matakul aku di demi setengah lima wajib nolai. Sampai dia mau nolai tahu? Kalau lima tapi matakul itu. Kemarin jadi, bapak lagi kok dimunyihin. Bapak pun nak pandu nak aku pandai nelayan untuk nih. Akar taman no, harap pandu ada taman, ikut tolong kita ya. Aku di mamun. Dia nak kada dia untuk teh aku panggilnya aku lagi pasal aku buka air lo mak mangali laucang lama takut sampai kurang jarak aku dah cantik apa lagi bukan enggak. Kucing, kata-kata untuk hari ini, tetaplah bekerja keras. Unggahan itu lantas menarik perhatian netizen yang budiman untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, kalian harus tahu cerita tentang karyawan apotek yang bisa nilep uang toko sampai bisa beli iPhone, beli mobil, bahkan sampai bisa beli tanah. Jadi ada karyawan berinisial SS yang bekerja di sebuah apotek di daerah Sulawesi Selatan yang bernama Apotek Sehat. Nah, SS ini bekerja di Apotek Sehat udah cukup lama, bahkan bisa dibilang orang kepercayaan pemilik apoteknya yang bernama Pak Bakri. Waktu awal masuk kerja, SS ini lempeng aja kerjanya, nggak macem-macem. Sampai 3 bulan dia kerja, ngerasa Pak Bakri ini udah percaya sama dia dan ada kesempatan, mulailah tuh SS nilep uang toko apotek itu. Nah, SS ini nilep uang hampir setiap hari, dan sekali nyuri uang toko itu di kisaran 500.000 sampai 1 juta rupiah per harinya. Dan karena hal ini nggak pernah ketahuan, akhirnya SS terus ngelancarin aksinya hampir setiap hari. Sampai SS ini bisa beli iPhone, beli mobil, bahkan bisa beli tanah. Sampai di titik ini pun Pak Bakri pemilik Apotek Sehat ini juga masih nggak sadar kalau uang tokonya ditilep. Kita juga nggak bisa nyalain Pak Bakri pemiliknya juga, tapi emang ada kesalahan pengendalian internal di apoteknya. Mungkin nggak pernah diaudit atau stok opnam, gak ngerti juga, pokoknya nggak pernah ada kecurigaan sama sekali ke si SS ini. Sampai suatu ketika ada satu pelanggan yang datang mau beli obat di Apotek Sehat. Nah, pelanggan ini tuh ngeliatin gerak-gerik SS kayak mencurigakan ya. Diperhatiin terus lah si SS ini sama pelanggannya, dan bener aja SS kepergok lagi nilep uang di toko sama pelanggannya sendiri. Nah, karena pelanggan ini kesel, dia langsung manggil Pak Bakri dan neriakin SS kalau dia mencuri uang. Dan di saat itu juga SS digeledah, dan benar aja ada uang yang disembunyikan sama dia. Nah, Pak Bakri ini orangnya sangat-sangat penyabar by the way. Dia nanya baik-baik ke SS dan SS mengakui semuanya dan ngomong jujur. Akhirnya karena SS ini mengakui semua, Pak Bakri nggak ngebawa kasus ini ke kepolisian dan memilih untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Setelah dihitung-hitung, uang yang berhasil dicuri sama SS dari awal sampai kemarin ketahuan, kalau di total itu sekitar 360 juta rupiah. Sebenarnya kasus orang kepercayaan yang mengkhianati majikan tuh udah banyak banget ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sepercaya apapun sama orang, tapi kalau udah urusan sama uang itu udah beda urusan. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Gimana ceritanya seorang karyawan apotek di Kabupaten Sidrap bisa beli mobil dengan cara menggelapkan dana sekiranya diduga kurang lebih 500.000 per harinya. Miris sekali perempuan asal Sulawesi Selatan ini berhasil mengelabui bosnya dengan tega diduga menggelapkan uang ratusan ribu per harinya dalam beberapa tahun. Tak tanggung-tanggung perempuan licik ini berhasil membeli ponsel mahal, mobil, dan bahkan aset tanah. Waduh, jika ketahuan memang hasil dari aset-asetnya tadi, hasil yang dipakai dari
dari penggelapan dana tadi, maka memang sepatutnya tempatnya adalah jeruji besi. Ternyata betul sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Apesnya pada saat dia ketahuan, dia disaksikan langsung oleh bosnya sendiri. Bosnya dengan jelas mempraktikkan gerak-gerik bagaimana caranya dia menilep uang sebanyak ratusan ribu tersebut. Aduh mbak, sampai segitunya cita-cita gaya hedon yang ingin dicapai sampai mengorbankan harga diri. Atau mungkin banyak sendiri sudah tidak peduli dengan harkat dan martabat diri. Karena itu bisa terjadi ke siapapun yang punya usaha, bahkan sekecil apapun usaha teman-teman. Kita belajar ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dan ini bisa jadi bekal. Yang pertama, jangan pernah menitik beratkan bisnis atau apapun yang berhubungan dengan uang. Itu hanya modal percaya, bahkan mau ke saudara, ke teman dekat, jangan. Yang lebih benar, yang lebih tepat adalah menitik beratkan pada sistem. So, sistem keuangan, sistem kasir ya, secara sederhananya teman-teman harus punya aplikasi, mungkin juga harus online sehingga bisa dikontrol kapanpun dimanapun, dan ditingkatkan sistem keamanannya seperti CCTV dan segala sesuatunya harus ternota dengan baik dan stoknya juga harus jelas. Ketika teman-teman tidak pernah melakukan di awal dengan sistem hanya modal percaya, ya yang terjadi kayak tadi, orang bisa ngambil uang bahkan ketika mereka butuh, mereka ada kesempatan itu bisa terjadi. Dan yang kedua, setelah ada sistem, yang perlu dilakukan adalah dikontrol. Percuma punya sistem kalau nggak dikontrol, itu teman-teman juga akan kelewat. Dan kontrol terbaik menurut saya adalah random, bukan yang malah terjadwal. Jadi saya kalau dulu punya restoran dan sekarang juga ada produksi teh, saya kalau kontrol itu nggak pernah ngomong dulu, nggak pernah bikin jadwal hari apa, jam berapa, karena saya ingin tahu apa yang mereka lakukan ketika tiba-tiba saya datang dan itu bisa terlihat. Itu aja dari saya, semoga info ini dan informasi ini bisa menguatkan teman-teman untuk tidak sampai kecolongan dalam bisnisnya. Terima kasih. Ada salah satu karyawan apotik yang menggelapkan uang sebanyak 500.000 per harinya hanya demi membeli iPhone, mobil, dan tanah. Bayangkan, coba dibayangkan, padahal mukanya polos, dan beberapa netizen banyak yang berkomentar bahwa muka kayak orang baik-baik, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa itu, kenapa bisa bla 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 lah. Aneh juga kalau kita bayangkan, tapi coba dipikirkan, 500.000 satu hari per 1 tahun, bayangkan berapa yang dia dapatkan, yang dia hasilkan. Dan kenapa bisa ketahuan? Karena dia membeli 1 unit mobil lalu dia posting di Instagramnya sendiri. Maka pasti orang akan berpikir-pikir, kerja di apotik hanya gaji segitu, kenapa bisa membeli sebuah mobil? Apalagi mungkin mobil itu harganya ratusan juta, dan bukti-buktinya juga sudah didapatkan. Dan bahkan saat diperiksa tasnya, bosnya mendapatkan ada beberapa lembar uang dan 1 lembar kertas. 1 lembar kertas itu berisi tulisan-tulisan beberapa tanggal yang sudah ditargetkan dalam 1 hari itu 500.000, dan dia menghitung dari tanggal 15 sampai tanggal 30 bulan 11. Lalu dia nominalkan ada berapa juta yang dia akan dapat dalam beberapa hari tersebut. Gila, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Ada seorang wanita yang bekerja di sebuah apotek dan dia ketahuan menilep uang di apotek tersebut sebanyak 500.000 tiap hari loh. Wow, bahkan hasil uang yang ia tilep dari apotek tersebut mampu ia belikan mobil, iPhone, bahkan sampai tanah. Gila, udah berapa lama ya dia nilep sampai bisa beli semua itu? Untuk nama pelakunya sendiri memang belum diketahui, namun sekarang wajahnya sudah terpampang. Dan tentunya siap-siap aja buat mbaknya untuk menerima hukuman dari netizen dan tentunya hukuman dari pihak kepolisian yang udah menunggu. Pelajaran dari kisah ini benar-benar bagus buat gua pribadi maupun buat teman-teman semua. Kalau kita mau beli sesuatu dan kitanya masih bekerja sama orang, ya kerjain bener aja, jangan ngadi-ngadi, apalagi sampai nyuri kayak itu. Walau gaji kecil, namun nanti pastinya akan ada aja rezeki yang datang buat kita untuk beli barang yang kita inginkan tersebut. Nyolong 500.000 per hari, karyawan apotik di Sulawesi Selatan bisa beli tanah. Ini gokil banget sih. Kita setuju dong kalau tanah nggak murah, nggak banyak orang yang bisa beli tanah. Tapi karyawan apotik ini nyolong 500.000 sampai 1 juta setiap hari dan bisa beli mobil juga tanah. Dan dari kelakuannya itu dia udah bikin rugi tempat kerjanya sekitar 360 juta. Gokil ya. Tapi hal kayak gini nggak boleh kita contoh sama sekali karena ini kriminal, berdosa dan merugikan orang lain. Jadi pelajaran juga buat kita kalau suatu hari mau buka usaha
ya. Dan ingat, cari duit yang bener-bener aja, jangan nyolong. Kalau mau banyak untung, duitnya mendingan diinvestasiin ke saham. Kalau konsisten, suatu hari juga nanti kita bisa beli tanah dari profit dan dividen. Seorang karyawan apotik, dia menggelapkan uang penjualanan dari apotik sekitar 500.000 per hari ya. Tapi anehnya kenapa gitu kan? Nah, dia dengan bangganya gitu kan memamerkan hasil uang haram itu tadi ya, kayak dia beli mobil ya, dipamerkan di sosial media. Alhamdulillah katanya kan, dia beli tanah, kok sanggup dia gitu kan ngasih ke keluarganya makan gitu dari uang haram ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat seperti itu ya. Kalau bekerja ya udah gitu, yang bagus-bagus aja, jujur-jujur aja, nggak boleh seperti itu kan. Nggak usah takut, rezeki itu udah diatur sama Allah. Kalau kita kerjanya bagus, nanti ditambah rezekinya sama Allah kan. Kita bersyukur ditambah rezeki kita ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah lancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin.